Halo semuanya, apa kabar kalian? Pada kesempatan ini di channel Perempuan Timur, saya ingin membahas tentang bagaimana suara perempuan terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam. Desas-desus kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor atau imam sudah saya dengar sejak saya berada di bangku SMA. Bahkan sampai sekarang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam atau pastor terkesan ditutup-tutupi oleh uskup, gereja, bahkan otoritas tertinggi yang seolah-olah melindungi pelaku pelecehan. Bagaimana dengan para korban? Di sini saya ingin lebih menekankan pada korban perempuan. Kebanyakan para perempuan itu memilih diam, memilih bungkam, memilih untuk tidak bersuara, sebab dengan mereka bercerita, mereka menganggap bahwa mereka akan membongkar aib keluarganya sendiri, mereka akan merusak nama baik gereja. Jadi lebih baik mereka merahasiakan cerita tersebut, menyembunyikan pengalaman tersebut, dan butuh waktu bertahun-tahun agar mereka itu berani bersuara atas pelecehan yang mereka alami. Jadi berdasarkan laporan dari biarawati Mary McDonald, dia bilang di Afrika itu pelecehan-pelecehan terhadap biarawati oleh pastor itu sangat umum terjadi. Bahkan ada beberapa biarawati yang sampai hamil, kemudian mereka itu dipaksa untuk melakukan aborsi atau pengguguran kandungan. Mengerikan sekali ya kalau kita bayangkan orang yang aborsi itu kan bisa sampai meninggal tuh. Baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh kasus pelecehan dilakukan oleh pengurus gereja terhadap anak-anak di bawah umur di Depok, Jawa Barat, dan juga di NTT. Itu ada seorang sastrawan yang memprotes mengapa gereja itu sangat lamban sekali mengurusi pastor-pastor bermasalah itu. Kekerasan-kekerasan terhadap perempuan itu adalah manifestasi penyalahgunaan kekuasaan. Para imam atau pastor itu sangat kami yakini mereka adalah pelayan gereja yang baik-baik, anak-anak Tuhan, dan mereka itu adalah tulang punggung gereja. Mereka sangat kita yakini mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Tapi mengapa mereka masih saja melakukan pelecehan? Apalagi mereka itu sebelum menjadi pastor, mereka sudah mendeklarasikan kaul kemurnian, di mana mereka tidak boleh aktif secara seksual, tidak boleh melakukan pelecehan. Kasus-kasus pelecehan yang diungkap oleh beberapa orang dengan pastor atau imam menunjukkan bahwa gereja tidak kebal terhadap diskriminasi dan kekerasan. Dan seolah-olah di sini seperti kata Luther, dia bilang gereja itu persekutuan orang-orang berdosa yang diselamatkan. Mengapa? Karena pada kenyataannya gereja itu yang seharusnya melindungi korban, menegakkan keadilan bagi korban, justru melindungi pelaku pelecehan. Pelaku pelecehan diselamatkan dengan cara memutasinya dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan korban disuruh tutup mulut, disuruh hidup berdamai, disuruh beradaptasi dengan kekerasan demi menjaga kekudusan gereja. Malu didengar orang, begitu katanya. Sedangkan gereja tetap membiarkan pelaku-pelaku kejahatan itu tetap tinggal di dalam rumahnya. Sebagai perempuan yang juga mencintai gereja, saya secara pribadi merasa kesal, merasa emosi, merasa marah. Mengapa gereja selalu melindungi pelaku pelecehan seksual? Apakah kasus pelecehan seksual ini dianggap sepele dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya di gereja? Orang-orang sering bilang begini kasus-kasus begini nih jangan sampai orang luar tahu. Jadi kita harus jaga kerahasiaannya dan kita harus jaga eksistensi gereja Katolik. Jangan sampai ada pihak-pihak luar yang mendiskreditkan para biarawati yang selama ini mereka dianggap sebagai pelayan gereja. Ini nih masalah kejahatan. Jangan sampai ada orang-orang pilihan yang merasa bahwa mereka itu bisa melakukan apa saja. Harusnya kita bisa mengaplikasikan dalam kitab agama bilang Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi di zaman modern ini kebenaran itu harus ditegakkan, bukan ditutup-tutupi.